Sendoknya mana, Bu? Anunya, ST-nya mana? Apa, Bu? Biar kelihatan sih, Pak. Saya tadi belum sarapan soalnya, Pak. Apa nyaman selegu? Andre, ambain lo ya, bulan ada ya, rapot ya. Pak Yasi, Pak Adit, melok muncul ke layar ya. Pengaturan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama kelak. Keyakinan agama kelak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara diseminasi aksi nyata. Saya Yulia Purnamasari dari SMA 4 Bangkalan akan memaparkan aksi nyata saya tentang budaya positif terkait keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ya, agar waktu tidak terlalu panjang, saya hari ini akan berbagi pada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini, perwakilan dari guru, tenaga pendidik, ya. Ada sapam di sini, ada dari DU, ada dari wali kelas, dan ada operator, juga ada guru kelas. Ya, di sini saya akan memaparkan apa itu apa itu keyakinan kelas, apa itu disiplin positif, apa itu segitiga restitusi, apa itu 5 posisi kontrol. Ya, seorang guru itu punya 5 posisi kontrol. Ya, jika seorang murid itu melakukan sebuah pelanggaran, ya, posisi kontrol yang pertama, ya, itu adalah sebagai penghukum. Nanti saya akan simulasikan dengan partner saya, sama-sama CGP Angkatan 8, Bapak Idris, bagaimana mensimulasikan sebagai posisi kontrol ada penghukum, ada pembuat masalah, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ya, sebelum masuk pada posisi kontrol ini, kita harus dari diri kita dulu sebagai guru. Harus mengubah image, ya, harus mengubah image kita tentang nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Ya, nilai kebajikan itu nilai yang ada pada diri manusia. Ya, nilai-nilai positif yang ada pada diri manusia yang dikembangkan, ya, yang ada, dan harus kita sebagai guru itu harus menuntun mereka ke arah yang lebih benar, ya, lebih ke arah yang benar. Dari beribu-ribu nilai-nilai kebajikan itu dikukuhkan menjadi 6 pelajar profil Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, gotong royong, berbineka global, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, dari profil pelajar Pancasila itu dijadikan dasar nantinya untuk Bapak Ibu wali kelas maupun tenaga pendidik untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu tidak hanya
bukan di dalam kelas saja, untuk wali kelas saja, tidak. Semua guru, semua tenaga pendidik pun di dalam ruangannya, TTO, buat keyakinan. Kalau keyakinan datang tepat waktu. Nah, ya. Di lab IT, karena saya di lab IT dengan Pak Idris ya, yang melakukan aksi nyata di sini, memaparkan atau berbagi. Boleh di sini Pak David nantinya dibuat keyakinan ruangan lab IT bahwa sebelum masuk di ruang IT misalnya harus sepatu di luar untuk menjaga kebersihan. Berikutnya, tidak boleh merusak peralatan yang ada di dalam lab. Ya, tidak boleh merusak ada yang di dalam lab. Nah, sudah kita tahu bahwa sebuah keyakinan akan dibuat, maka sebelumnya kita tahu posisi kontrol. Posisi kontrol ya, yang saya simulasikan nanti sebagai penghukum. Sini Pak Idris, simulasi. Nah, bagaimana seorang guru itu berposisi sebagai penghukum pada siswanya? Otomatis kalau dia itu sebagai penghukum, ya, siswa ini berarti kan membuat kesalahan. Nah, sekarang nanti akan saya minta Bapak Ibu sekalian membedakan 5 posisi kontrol yang paling ideal bagi seorang guru ini yang mana? Ya. Sekarang kita simulasikan posisi kontrol sebagai penghukum. Ya. Pak Idris sebagai siswa yang bermasalah datang terlambat dan saya sebagai guru BK-nya. Ya, Assalamualaikum Bu. Idris, berapa kali kamu terlambat terus Idris? Sudah 3 kali Bu. Waduh, bagaimana ini Idris? Sudah, kalau begitu kamu keliling lapangan 23 kali. Waduh, capek Bu. Nah, itu sebagai penghukum. Ya, apa yang akan muncul pada diri siswa? Seperti kalau saya sebagai guru memberikan dia momentum, kamu harus lari 23 kali. Nah, ada rasa penyesalan, ada rasa marah. Iya, ada rasa marah paling tidak. Engkau telat ya, padahal telat. Nah, cuman kok hukum seperti itu. Nah, itu sebagai guru sebagai penghukum. Sekarang posisi sebagai orang yang merasa bersalah. Saya sebagai murid, Pak Idris sebagai guru. Pagi Pak. Ya, pagi. Kamu kok sering tidak mengerjakan tugas matematika? Kenapa kamu? Iya Pak, males. Kenapa kok malas? Ya bosan sih Pak. Oh, bosan. Ya. Ya sudah, kalau bosan kamu duduk aja di luar sana. Ya. Jadi saya kan merasa bersalah. Ya. Sebenarnya saya kalau seperti itu kan ibaratnya saya itu tertekan. Nah, sekarang posisi sebagai teman, Pak Idris sebagai murid. Kalau sebagai teman seperti ini. Ya Bu, kenapa saya dipanggil Bu? Idris, kok terlambat lagi? Ayo Bu, yang bisa bilang-bilang Bu, masuk aja boleh pada Bu. Kamu ini, oke lah, jangan didoain lagi ya. Iya, janji Bu, Ya. besok kalau terlambat saya. Demi ibu ya. Iya, Bu. Nah, Oke. itu posisi sebagai teman, tapi efeknya ya hanya sesaat, ya. Efeknya hanya sesaat karena faktor eksternal. Lain kali kalau dia terlambat lagi, kalau ketemu guru lain, misalnya Bu Indra, pasti akan tidak dipedulikan karena hanya mempedulikan saya sebagai guru. Ya. Sekarang kalau pemantau, nah misalnya Bu Indra sebagai yang bermasalah. Bu, saya dipanggil BK.
Kenapa Bu Indra? Kenapa Indra? Katanya BK saya tidak absen 2 hari, padahal saya masuk Bu, tapi masuknya ada di kantin. Data di BK, kamu sudah beberapa kali ya melakukan kesalahan. Nah, jadi konsekuensinya harus tahu Indra, kamu harus masuk BK berkali-kali dan harus mengerjakan tugas yang sebelum kamu kerjakan. Silakan duduk. Kalau pemantau itu berarti posisi kontrol guru itu memiliki data-data bahwa anak itu sudah melakukan beberapa kali kesalahan. Nah, sekarang sebagai manajer. Sebagai manajer ini, posisi sebagai manajer, keyakinan kelas itu sudah dibuat. Ya, jadi kalau anak-anak itu keyakinan kelas itu dibuat atas kesepakatan bersama. Ya, jika dia melanggar maka dia tahu konsekuensinya. Ya, jadi sama-sama legowo, sama-sama dia itu ngerti. Oh, saya kalau terlambat berarti konsekuensinya ini. Kalau saya tidak waktunya piket, tidak piket, konsekuensinya ini. Jadi kesepakatan bersama. Nah, itu yang dijadikan sebagai seorang manajer. Nah, misalnya Pak David, ya Pak David ternyata dia tertib, piket, ya piket dia tidak piket. Nah, Pak David belum piket, Akan Bu. akan piket. Kamu yakin? Keyakinan kelas sudah dibuat tidak? Belum Bu, wali kelasnya malas. Lama. Keyakinan kelas sudah dibuat. Ya, kalau tidak piket maka harus konsekuensinya piket seluruh kelas dan di luar kelas misalnya. Ya, jadi saya sebagai guru selaku manajer akan memberikan pertanyaan, akan mengajukan seperti ini. Dan Pak David, kamu kenapa tidak piket? Mungkin David bilang, saya terlambat Ibu, saya kesiangan, bangun kesiangan. Kamu tahu keyakinan kelas yang tidak sesuai dengan tindakan kamu. Iya Bu, saya yakin. Apakah kamu mau merubahnya? Ya, saya janji akan merubahnya. Apa yang akan kamu lakukan untuk mengubah kesalahan kamu? Saya akan bangun lebih awal. Bagaimana cara kamu bangun lebih awal? Saya akan pasang alarm, atau saya minta bantuan saudara atau ibu saya agar bisa membangunkan saya dan saya tidak bangun kesiangan. Jadi dari 5 posisi kontrol ini ya, untuk membuat anak-anak itu menciptakan budaya disiplin itu, saya yakin pasti akan tertanam pada jiwa-jiwa mereka. Selama ini Bapak Ibu sekalian sudah kira-kira dari 5 kontrol ini Bapak Ibu sekalian sudah menjalankan yang mana? Posisi penghukum, posisi anak merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau atau manajer? Sepertinya penghukum ya. Penghukum ya, membuat kesalahan. Kalau membuat kesalahan demi ibu nak. Nah, ya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Bapak Idris. Ya, mempunyai tujuan berbeda-beda. Ada beberapa tujuan, yaitu kasih sayang, apalagi Bu Indra, selain kasih sayang, penguasaan, kebebasan, rasa cinta. Kalau posisi manajer itu sangat enak dan sangat luar biasa. Kita ajak bicara mereka, kenapa Indra ini kok tidak membawa Al-Quran? Pasti apakah karena tidak punya Al-Quran atau lupa, seperti itu. Nanti Bu Indra itu akan menyadari kesalahannya. Setelah menyadari kesalahannya,
kita mancing lagi, kita gali lagi bagaimana untuk memperbaiki kesalahannya itu. Ini munculnya adalah dari siswa kita sendiri, bukan dari kita, tapi bagaimana peran kita itu menggali anak untuk mengakui kesalahannya, menyadari kesalahannya, dan memperbaiki kesalahannya, sehingga aspek motivasi internal yang muncul dari dalam hatinya itu berhasil sepanjang masa, bukan tanpa paksaan atau faktor eksternal, tapi faktor internal dalam diri itu yang harus kita tumbuhkan di sekolah SMA Negeri 4 Bangkalan ini. Bagaimana cara menumbuhkannya? Sangat sederhana Bapak Ibu, yaitu dengan kita membentuk keyakinan kelas. Isinya keyakinan kelas itu seperti apa? Operator bisa ke keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu adalah nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti ini Bapak Ibu, setiap sekolah itu pasti punya peraturan dari A sampai Z. Ada peraturan pagi, masuk sekolah, peraturan di dalam kelas, maupun peraturan pada saat kita ke toilet saja pasti ada peraturan. Ada peraturan memasuki musola. Tapi peraturan itu masih merujuk kepada pemberian hukuman atau sanksi. Kalau keyakinan kelas itu kita buat secara kolaboratif, kita melibatkan siswa. Rujukannya kemana? Rujukannya kepada aturan-aturan yang ada di sekolah ini. Dari peraturan itu yang lebih negatif, contohnya seperti ini: dilarang memasuki musola tanpa alas kaki. Itu kan dalam bentuk kalimat negatif. Tapi kalau kalimat positif, ya masuk musola dalam kondisi suci, sehingga ada motivasi untuk melakukan kebaikan atau kedisiplinan yang tertanam di dalam diri siswa. Terus bagaimana untuk membentuk siswa itu agar baik di dalam kelas dan mengikuti mengikuti kedisiplinan yang diharapkan oleh sekolah? Sebenarnya mudah, yaitu kita harus hadir dan berdiskusi musyawarah dengan siswa berkaitan dengan keyakinan kelas. Operator ada contoh kalimat negatif yang dirubah ke kalimat positif. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Aturan sekolah, masuk sekolah jam 6.45 itu adalah aturan. Bagi siswa yang terlambat harus minta izin masuk ke BK maupun ke petugas tertib. Itu adalah bentuk aturan. Aturan tersebut bagaimana kita mengemasnya dalam bentuk kalimat-kalimat positif. Contohnya kalimat positif itu yang sangat sederhana adalah datang tepat waktu. Berarti kesepakatan kelas itu, keyakinan kelas itu yaitu datang tepat waktu. Itu masih luas, datang tepat waktu. Ya, datang pada saat jam masuk sekolah, datang pada saat jam istirahat, datang tepat waktu. Di sini tidak kesepakatan ini, keyakinan ini akan membekas dalam diri siswa. Itu berhubungan dengan kedisiplinan waktu. Kalau berhubungan dengan proses pembelajaran sangat mudah. Ya. Kalau aturan dilarang berbicara pada saat PBM, ya, dirubah aja ke dalam kalimat positif. Saya aktif, ya, aktif dalam pembelajaran. Oke, maksudnya itu nanti pada saat siswa itu melanggar, mereka itu akan dihadapkan ke dalam bentuk keyakinan kelas ini. Demikian Bapak Ibu, mungkin ada yang mau sharing atau ditanyakan. Ibu Nia ini kan wali kelas 10-3. Ada pertanyaan Ibu Nia? Tidak ada. Apakah kita bisa menerapkan budaya positif ini sebagai posisi kontrol, yaitu sebagai manajer, dan membentuk keyakinan kelas di SMA Negeri 4? Bisa ya Bu Nia? Ya, nanti saya dampingi Bu Nia untuk ke kelas, untuk membentuk keyakinan kelas. Belum terbentuk keyakinan kelas di kelasnya Bu Nia, kelas 10-3. Oke. Kapan ngajar di kelas itu Bu Nia? Kapan Bu Nia? Bu Nia. Bu Waki mana? Bu Waki ini sudah terbentuk Bu Waki? Belum ya? Oh sudah.
Kalau Bu Indra, dari pemaparan saya, apa yang Bu Indra pahami tentang posisi kontrol dan pembentukan keyakinan kelas? Mohon untuk maju Bu Indra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kalau yang saya praktekkan di sekolah memang posisi saya sebagai penghukum dan mungkin juga membuat anak merasa bersalah. Menghukumnya itu memang dengan sewajarnya, karena memang selama ini karena belum ada pengetahuan tentang ada cara lain tentang cara mendidik anak, sehingga yang kami pakai hanya 2 hal itu. Dengan ada kegiatan ini, tentu kami akan merubah kebiasaan lama kami yang sekiranya nanti membawa perubahan bagi anak, bukan hanya efek jerah, tapi ada kesadaran diri sehingga anak tersebut mau berubah. Kemudian masalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ini memang harus dirumuskan bersama, bukan hanya dari pihak wali kelasnya saja yang merumuskan, sehingga anak-anak tadi bisa berpendapat maunya dia di dalam kelas seperti apa. Karena ini adalah rumusan bersama, bukan salah satu pihak, tentunya ini bisa ditaati bersama tanpa ada rasa keterpaksaan. Dan tentunya juga bukan hukuman yang akan diberikan, mungkin ini konsekuensi yang akan diberikan apabila ada anak yang melanggar kesepakatan. Begitu menurut saya Pak Idris selama ini yang saya ketahui. Iya, terima kasih. Bu Indra, terima kasih pendapatnya Bu Indra. Alhamdulillah teman-teman baik itu dari wali kelas yang hadir di pertemuan ini sudah memahami bagaimana kita itu menumbuhkan motivasi intrinsik atau kesadaran diri yang ada dalam diri siswa, berkaitan dengan bukan kesalahan sebenarnya yang dilakukan siswa, tapi pelanggaran yang berkaitan dengan aturan-aturan yang ada di sekolah ini. Semoga pertemuan ini bisa membawa perubahan positif untuk siswa kita, karena intinya siswa kita itu adalah manusia. Kita harus memanusiakan manusia itu dengan tujuan siswa kita itu adalah aset negara Indonesia atau aset Indonesia. Bagaimana kita sebagai guru memunculkan sikap-sikap dan perilaku yang positif yang awalnya itu harus bersyukur dari kita sendiri bagaimana cara mendidik anak. Salah satunya yaitu posisinya kita harus menjadi posisi manajer dalam mendidik anak, sehingga anak memunculkan atau muncul dengan sendirinya kesadaran diri dan motivasi intrinsik. Nanti setelah kegiatan ini kita akan berlanjut di dalam kelas, yaitu pembentukan keyakinan kelas. Kita melibatkan siswa, melibatkan dalam bentuk seperti apa. Kita harus mengacu kepada peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Kalau tidak salah peraturannya ada di buku pribadi siswa ya, yang ada di BK. Kita bawa itu nanti di buku pribadi tersebut. Setelah itu kita didiskusikan dengan siswa seperti apa kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu tidak usah banyak Bapak Ibu, 5 saja, tapi universal. Maksudnya universal itu umum. Demikian. Mungkin ada pertanyaan dari Bu Adriani atau Bu Waki. Ada pertanyaan, silakan. Karena sesi siang kita sudah hampir 1 jam di sini Bapak Ibu. Pada keyakinan diganti kesepakatan kelas gitu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Apakah keyakinan kelas itu harus diganti dengan kesepakatan kelas? Ya, oke. Jawab pertanyaannya sangat bagusnya.
keyakinan itu Bu, intinya ya yakin itu percaya. Kalau iman kita, kepercayaan kita, contohnya sangat sederhana seperti ini. Kalau kita yakin berkendara itu harus pakai helm, meskipun tidak ada aturan, ya kita harus pakai helm. Demi apa? Ya demi keselamatan kita. Kalau kesepakatan itu maksudnya itu kesepakatan itu dalam prosesnya Bu ya. Proses dalam membuat keyakinan kelas itu kita harus sepakat antara guru dengan melibatkan siswa, sehingga kalau ada kesepakatan tersebut sehingga terbentuklah keyakinan kelas ya. Yakin, kalau sudah yakin itu Bu wis aku yakin. Contohnya ini Bu Reni ya, mohon maaf saya contohkan untuk Ibu Reni. Ibu Reni ini masih bujang ya. Saya yakin Bu Reni ini bagus untuk kehidupan saya berdasarkan kriteria, beberapa kriteria. Saya berusaha untuk bagaimana saya mencapai untuk mensukseskan keyakinan saya itu agar Bu Reni itu bisa menjadi milik saya. Kalau keyakinan itu sudah pasti ada dorongan, ada pemikiran untuk mendapatkan dan dorongannya. Sehingga kalau sudah didapat, wis senang gitu. Yakin Bu Reni? Ya, itu contohnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari Bu. Kalau sudah ada keyakinan dari kelas, insya Allah anak-anak itu akan menjadi baik ya. Tapi prosesnya dalam membuat keyakinan kelas itu, yaitu prosesnya melalui kesepakatan. Yakin Bu Reni? Yakin. Ya, mohon disolatkan. Oke. Demikian. Ada pertanyaan lagi? Ibu siapa itu? Ibu Lili. Tidak ada Bu Lili. Oke. Satu kata untuk perubahan ke arah positif, yaitu mari kita menjadi guru sebagai posisi kontrol sebagai manajer, dan marilah kita dari satuan yang terkecil kita buat keyakinan kelas. Oke. Sudah, makasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hanya menambahkan tentang posisi kontrol di sini ya. Posisi kontrol di sini ya, kadang saya memang melakukan sebagai penghukum kebanyakan dan merasa bersalah. Tapi pada dasarnya anak-anak akan mengulangi kembali, ya. Dan menjadi posisi kontrol manajer itu memang butuh proses dan butuh waktu. Tidak semua guru mampu, ya. Guru mampu untuk langsung aktif atau langsung proses sebagai seorang manajer. Jadi butuh proses bertahap, ya, bertahap, dan kita hanya bisa mencoba berdoa agar posisi seorang manajer itu yang ada pada diri kita itu berkesinambungan atau berkelanjutan, ya. Dan saya berdoa semoga Bapak Ibu guru yang ada di sini tetap dan terus menerapkan posisi kontrol seorang manajer. Nah, akan saya paparkan beberapa tentang segitiga restitusi. Ini materi terakhir. Segitiga restitusi ini adalah proses bagaimana cara kita menanamkan disiplin pada anak, ya. Jadi kadang anak-anak itu, pernahkah Bapak Ibu sekalian anak siswa datang pada ibu mengadukan permasalahan? Pernah Bu Indra? Iya, pernah. Misalkan ada anak kasus kemarin itu kehilangan HP-nya. Jadi dia lapor ke saya bahwa kehilangan HP-nya yang mungkin harus segera ditangani. Jadi mereka meminta tolong kepada saya, kemudian saya menghubungi BK-nya sehingga langsung ditangani, seperti itu.
permasalahannya. Ada juga yang lapor karena anak tadi dipanggil BK, sudah berhari-hari tidak ada alasan masuk, kenapa dan sebagainya, sehingga sebagai wali kelas ini saya harus mendampingi anak tersebut untuk pemanggilan orang tua. Banyak sekali kalau masalah anak-anak itu. Pernah saya itu mendampingi anak karena anak tadi istilahnya bermasalah yang tidak bisa diungkapkan secara umum, masalahnya seperti itu, sehingga kita adakan penyelesaian dengan BK bersama-sama. Dari sekian permasalahan itu, kalau kita tarik untuk mendisiplinkan anak itu ada suatu proses yang di dalamnya ada nama segitiga restitusi. Kalau saya kemarin, permasalahannya yaitu anak itu dibully. Ya, anak itu dibully. Dia itu percaya diri kalau dia itu bisa mendaftarkan dirinya menjadi seorang pragawati. Ya, kriterianya dia ada menjadi seorang pragawati. Tapi setelah dia ikut sosialisasi, masuk ke dalam kelas, dia itu dibully karena dia anak orang miskin. Ya, yang pertama dia anak orang miskin. Berikutnya alasan kedua, dibulinya dia karena dia tidak pintar. Ya, karena dia tidak pintar. Akhirnya dia marah, adu mulut lah di dalam kelas. Jadi dia menghadap saya, minta pertimbangan pada saya. Segitiga yang saya lakukan, segitiga restitusi yang saya praktekkan adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, dia datang ke saya, ibu saya mau ngadu, saya dibully, saya dikatakan bodoh, saya dikatakan miskin, saya tidak akan diterima menjadi pragawati. Nah, apa yang saya katakan? Nah, yang saya katakan di sini adalah sabarnya. Ya, kalau kamu yakin bahwa kamu kriteria itu ada pada diri kamu, untuk apa kamu marah? Ya, manusia itu punya permasalahan. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya, semuanya punya kodrat masing-masing. Nah, akhirnya dia agak reda. Ya, agak reda. Setelah itu validasi tindakan yang salah. Nah, saya balik tanya, terus apa yang kamu lakukan pada saat itu? Ya saya balik katain dia. Biarlah mau saya ada kriteria di situ, kamu aja yang bukan rezekinya di situ. Nah, akhirnya tambah parah, saya tanya, jangan seperti itu, ya. Jadi kalau validasi tindakan yang salah ini dia menstabilkan permasalahan. Ya. Berikutnya menanyakan keyakinan. Karena adanya pembulian tadi, pada saat menanyakan keyakinan, maka keyakinan kelas ini kan tadi sudah terbentuk. Ya. Jadi pembulian itu masuk pada misalnya pada nilai budaya akhlak mulia, kan tidak sesuai dengan berakhlak mulia. Ya. Jadi pada menanyakan keyakinan ini bahwa apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati, dan anak tadi mau merubah, mau memperbaiki kesalahan. Jadi tahapan-tahapan segitiga restitusi ini, ya, bagaimana cara dia cara guru itu menumbuhkan disiplin pada anak, pada siswa tadi. Ya, jadi saya berharap Bapak Ibu guru, tenaga dan TU di sini bisa intinya menerapkan ya budaya tentang disiplin positif diawali dengan membuat sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya, keyakinan itu tumbuh dari sebuah kesepakatan.
ya, yang tercermin dari nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang sudah dikukuhkan sesuai dengan nilai profil pada Pancasila. Nah, sekarang ada pertanyaan dari posisi kontrol kegiatan segitiga restitusi ataupun dari keyakinan kelas. Mungkin ada pertanyaan buat Driani selaku partner saya, sama-sama guru ekonomi. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Mungkin saya butuh testimoni, ya, butuh dari pencerahan, mungkin dari Indra. Bagaimana setelah tanggapan Bu Indra atau Bu Reni? Tanggapan Bu Reni setelah pemaparan tentang keyakinan kelas, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Silakan Bu. Ayo langsung kawin. Kok kawin? Restitusi. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Yulia. Setelah apa yang dipaparkan oleh Bu Yulia tadi, ada beberapa hal yang mungkin bisa saya terapkan di dalam kelas nantinya terkait dengan yang pertama, posisi guru. Ada 5 posisi guru sebagai ya penghukum, kemudian yang seterusnya hingga sampai manajer. Mungkin selama ini memang kita kebanyakan lebih banyak memberikan hukuman kepada siswa ketika siswa tersebut banyak melakukan kesalahan tanpa kita gali dulu yang ceritanya bagaimana. Nah, untuk dari apa yang sudah dipaparkan Bu Yulia tadi, mungkin saya juga ada sedikit pertanyaan juga Bu Yulia. Seandainya siswa apabila sudah kita lakukan, kita berusaha menjadi seorang manajer, kemudian dari beberapa kali apabila kita sudah maksimal, dia tetap melakukan kesalahan, apa yang mungkin bisa kita lakukan seperti itu. Itu pertanyaan saya. Kemudian terkait dengan segitiga restitusi ini, saya lebih menarik kesimpulan bahwasannya ketika siswa itu punya masalah, kita gali dulu apa permasalahannya, kemudian dari siswa tersebut kita bisa menanyakan kesimpulannya. Jadi siswa tersebut tidak langsung kita tunjukkan seperti kamu seperti ini, harus seperti ini, tetapi dari siswa sendiri yang harus menggali apa yang harus atau apa yang sebaiknya dia lakukan untuk menangani permasalahannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Reni. Posisi misal Bu Reni tadi mengemukakan bahwa saya sudah melakukan posisi sebagai manajer, ya sudah menangani sebagai posisi manajer kontrol saya. Jadi tapi anak tadi tetap tidak ada perubahan, maka saran saya, ya, menurut saya kita koordinasikan dengan kepala sekolah. Ya, kita koordinasikan, kita ajukan atau kita kolaborasikan ke Wakasek kesiswaan. Setelah itu kita pasarkan kepala sekolah. Ya, karena kita sudah semaksimal mungkin, ya, untuk sudah melakukan. Karena posisi manajer itu intinya sudah posisi teratas yang sudah maksimal kita lakukan. Jadi langkah berikutnya, kalau memang anak tersebut tidak mampu, ya tidak bisa diperbaiki lagi, maka kita pasrahkan pada kepala sekolah melalui Wakasek kesiswaan. Ya. Saran Bu Reni, bagaimana tentang segitiga restitusi, yaitu bagaimana cara kita menuntun mereka agar mereka itu mampu untuk memperbaiki diri mereka dulu, menggali apa yang ada pada diri mereka, gitu ya. Ya. Pak Idris mungkin mau menambahkan tentang segitiga restitusi atau tentang pendapat dari Bu Reni tadi? Terima kasih Bu Yulia. Bagus pertanyaannya Bu Reni, bagaimana kalau kita sudah melakukan posisi sebagai manajer dan sudah melakukan segitiga restitusi, ya. Jawabannya cukup mudah teman-teman.
anak itu terlahir dari kodrat alam yang berbeda-beda. Kita harus menggali, maksudnya kodrat alam yang berbeda-beda itu, setiap anak itu punya keunikan sendiri. Setiap anak itu punya latar belakang sendiri. Bagaimana kita untuk mengetahui, yaitu kita harus kerjasama. Pentingnya kolaborasi atau pentingnya bekerja sama dengan orang tua. Kalau sudah ada komunikasi, ada kolaborasi dengan orang tua, siswa yang awalnya bukan tidak tapi kurang berhasil dalam memvalidasi tindakan yang salah dan mempertanggungan jawab keyakinannya, saya yakin insya Allah siswa itu akan berubah. Karena kalau kita melibatkan orang tua seperti itu, karena memang perannya di dalam lingkup sekolah itu yaitu guru, wakase, kepala sekolah dan orang tua. Seperti lingkaran Bapak Ibu, kita tidak jangan keluar dari lingkaran itu. Dalam lingkaran itu maksudnya yaitu kita kerjasama dengan orang tua. Demikian Bapak Ibu tambahan dari saya. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain? Tidak ada. Jadi adanya kolaborasi semua pihak, ya. Yang di sini yang terpenting adalah semua pihak yang ada di sekolah untuk mewujudkan siswa yang berprofil pelajar Pancasila, yang memiliki nilai-nilai kebajikan yang universal, ya, seperti berakhlak mulia, berimpact, berbineka global, mandiri, kreatif, terus berkreasi, ya. Nah, itu memang butuh ya dukungan. Jadi tidak hanya di sekolah saja, karena di sekolah kita hanya tidak sampai 24 jam, ya. Lebih banyak siswa itu berada di rumah. Jadi tidak hanya di pihak sekolah saja yang bisa berkolaborasi dengan orang tua pun atau wali murid dan lingkungan sekitar. Kita butuh kolaborasi agar terwujud, ya, untuk mewujudkan disiplin pada murid. Jadi bagaimana disiplin murid itu bisa tercipta dengan adanya pembiasaan yang berkesinambungan. Ya, dari mana awalnya? Ya dari kita sebagai guru memberikan contoh yang terbaik bagi anak-anak kita. Saya yakin di SMA 4 Bangkalan ini budaya-budaya positifnya sudah berjalan dengan maksimal. Seperti pagi kita sudah standby 6:30 sebelum kita masuk, jam 7:kurang 1/4 kita sudah standby di depan pagar menyambut kedatangan siswa dengan 5S: salam, sapa, senyum, santun, dan sopan. Ya, salim, jangan lupa. Nah, setelah itu kita masuk kelas, berdoa, mengaji, kemudian kita melakukan sholat duha, ya. Dan budaya baru yang akan saya prakarsai nantinya, yang akan saya ajukan pada pihak kurikulum adalah budaya gotong royong yang akan berkesinambungan, seperti kerja bakti yang akan rutin dikerjakan, dan budaya istighosah, ya Pak Idris, ya, yang menjadi agenda kita nantinya, ya, menjadi agenda rutin, agar dengan adanya istighosah mungkin keadaan sekolah kita akan memiliki cahaya yang luar biasa, ya. Jadi inilah paparan dari kami CGP calon guru penggerak angkatan 8. Saya Yulia Purnamasari dengan partner saya, sama-sama guru penggerak angkatan 8, Muhammad Idris, ya. Sangat-sangat berharap bahwa apa yang kami paparkan pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa terlaksana secara berkesinambungan atau berkelanjutan. Salam guru penggerak,
bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia.